Pemirsa, tahukah Anda bahwa pidato Bung Karno pada 1960 di sidang umum PBB telah dinobatkan UNESCO sebagai Memory of the World atau Memori Dunia pada 2023. Pada pidato ini, Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia. Peristiwa penting ini dibahas dalam seminar nasional bedah buku berjudul Pancasila dari Indonesia untuk Dunia yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu siang, yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pemukulan kentongan ini membuka seminar nasional bedah buku Pancasila dari Indonesia untuk Dunia yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu siang. Acara ini digelar dalam rangka sosialisasi Pancasila yang dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Salah satu hal penting yang dibahas di sini adalah pidato Bung Karno pada sidang umum PBB ke-15 pada 30 September 1960. Dalam pidato bertajuk To Build the World Anew, Presiden Soekarno menawarkan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia ketika terjadi Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur. Dalam pidato sebanyak 28 halaman ini, Bung Karno menyebut Pancasila sebanyak 23 kali. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi menyebut pentingnya peristiwa ini untuk ditawarkan kembali kepada dunia. Apalagi menurut Yudian, kegiatan ini digelar di UGM yang pernah disebut Bung Karno sebagai kampus Pancasila. Nah, jadi disinilah kita berpikir kembali bagaimana mengajak bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk melihat kembali apa yang dulu pernah ditawarkan oleh Presiden Indonesia dan demi kedamaian, keamanan, dan kenyamanan, kesetaraan bangsa-bangsa di muka bumi. Senada dengan Kepala BPIP, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso menegaskan, nilai-nilai luhur Pancasila tidak sekedar bisa menyatukan kebinekaan Indonesia. Menurut Prakoso, Pancasila bisa ditawarkan untuk menyatukan kebinekaan dunia demi peradaban yang maju. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi menyebut dialog antara para pakar dan mahasiswa ini penting untuk menyadarkan kembali generasi muda tentang makna penting Pancasila. Jadi penting menurut saya generasi muda mulai menyadari di dalam negeri kita harus menata kehidupan bangsa kita sendiri agar bisa menjadi contoh. Tapi bahwa kita juga punya tugas sebagai negara bangsa dalam kehidupan bersama negara bangsa yang lain. Ya. Bagi BPIP, buku Pancasila dari Indonesia untuk Dunia ini penting menjadi referensi rakyat Indonesia untuk mendalami makna penting Pancasila. Buku setebal 192 halaman ini dibagi dalam 5 bagian yang menceritakan episode penting Pancasila di berbagai lini dan level. Penulis buku yang juga Dewan Pakar BPIP, Darman Syah Jumala mengatakan, sudah saatnya Pancasila tidak hanya menjadi pembahasan nasional, tetapi juga menjadi perhatian internasional. Ide dasar dari buku tersebut adalah untuk mensosialisasikan sekaligus menginternasionalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dunia. Kenapa perlu? Karena PBB sendiri sudah mengendorse, sudah mengakui bahwa Pancasila ini layak dan bagus untuk dijadikan referensi dunia di dalam pengembangan nilai-nilai tata kelola dunia. Jumala mengingatkan bahwa pidato Bung Karno 63 tahun lalu telah diakui PBB sebagai Memory of the World atau Memori Dunia dalam sidang pleno Executive Board UNESCO pada Mei 2023. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah tinggi di Yogyakarta antusias dan ingin tahu lebih tentang Pancasila dengan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada para narasumber. Bedah buku ini sendiri menghadirkan 3 narasumber, yaitu Darman Syah Jumala sebagai penulis buku, Ketua Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud.